warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan Sehat sehat. ya. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baik, Bu. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya apa sudah ada yang belajar tentang dinamika hidrosfer di rumah? Belum, Bu. Oke, Belum, Bu. udah. Kalau gitu coba kira-kira apa yang kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Saya Bu, mau pelajari tentang air. Ya, benar. Kalau ada air berarti ada proses hujan, Bu. Ya, benar. Tentang perputaran air yang ada di bumi, Bu. Oke, benar semuanya ya. Jadi dalam materi dinamika hidrosfer ini kita akan mempelajari tentang air dan perputarannya yang disebut sebagai siklus. Nah, di dalam siklus ini kita juga akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan seperti kata Novel tadi. Oke, kita mulai dari pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hydro dan sphaira. Hydro berarti air dan sphaira berarti lapisan. Untuk macam-macam hidrosfer yang ada di permukaan bumi, yaitu ada sungai, danau, lautan, samudra, air tanah, salju atau glacier, waduk, dan juga uap air yang ada di atmosfer. Kira-kira dari pengertian dua kata hydro dan sphaira ini, apakah ada yang bisa memberikan pendapat apa itu hidrosfer? Saya, Bu, izin menjawab. Hidrosfer itu adalah seluruh lapisan air yang ada di bumi. Oke, benar sekali ya. Jadi hidrosfer ini merupakan suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi, dan bentuknya ini nggak cuma cair, tapi ada juga yang berbentuk padat seperti salju dan es. Ada juga yang berbentuk gas seperti uap air. Tapi walaupun wujudnya ini berbeda-beda, air yang ada di permukaan bumi ini jumlahnya tetap sama karena ada sebuah siklus yang disebut sebagai siklus hidrologi. Dan siklus hidrologi ini merupakan bagian terpenting dalam hidrosfer. Sebelum saya lanjut, apa ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Anita. jadi Bu, apa sih yang menjadikan siklus hidrologi ini penting keberadaannya? Terima kasih. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung, kalau siklus ini merupakan siklus yang sangat penting keberadaannya karena siklus ini menjaga ketersediaan air yang ada di permukaan bumi, baik itu air yang ada di sungai, danau, maupun lautan. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau air ini merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan juga bisa dibayangkan kalau misalnya nggak ada siklus ini, jika air yang ada di lautan terus dipanasi dan menguap tapi nggak turun lagi sebagai hujan, maka kemungkinannya air yang ada di bumi akan habis dan kemungkinan selanjutnya adalah kehidupan akan punah. Jadi itu pentingnya siklus hidrologi yang ada di bumi. Apa bisa dipahami, Nandita? Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya ada di dalam siklus hidrologi ada proses-proses yang mengikutinya. Yang pertama ada proses evaporasi, yaitu proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air. Jadi proses evaporasi ini adalah proses yang mengawali siklus hidrologi karena diawali dengan pemanasan dari matahari, kemudian air di lautan menguap dan berubah menjadi uap air. Selanjutnya ada proses transpirasi, yaitu proses yang sama seperti evaporasi, yaitu penguapan, tapi penguapan ini terjadi dari tumbuhan atau batang tanaman dan dimulai dari akar tanaman yang menyerap air dari tanah, kemudian ditransport melalui batang tanaman ke daun hingga akhirnya dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya ada evapotranspirasi, yaitu
gabungan dari evaporasi dan transpirasi tadi. Lalu ada kondensasi. Kondensasi ini merupakan perubahan wujud benda dari wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Jadi ini kebalikan dari proses evaporasi. Nah, mulai dari kondensasi ini adalah pengembunan, dan pengembunan terjadi ketika uap air yang ada di angin, yang ada di atmosfer tertiup, kemudian proses kondensasi ini terjadi apabila uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Maka dari itu proses ini menghasilkan awan. Kemudian setelah awan terbentuk, ada proses adveksi, yaitu proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adanya adveksi ini juga yang menyebabkan adanya perbedaan siklus dari siklus pendek, sedang, hingga siklus panjang. Setelah itu ada juga presipitasi. Presipitasi ini terjadi ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat sehingga mereka akan menjadi hujan. Jadi proses ini terjadi karena titik-titik air yang ada di langit semakin berat sehingga tidak terbentuk lagi, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Sebagai contoh, ketika awan-awan bergerak menuju pegunungan, awan-awan tersebut menjadi dingin, menjadi jenuh air, dan bisa jatuh sebagai hujan, salju, dan juga hujan es. Kemudian selanjutnya ada infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi ini merupakan menyerapnya air hujan yang jatuh ke bumi ke dalam tanah, kemudian diikuti dengan proses perkolasi, yaitu mengalirnya air yang tadi menyerap ke dalam tanah, menyerap hingga mencapai level muka air tanah sehingga air itu menjadi air tanah. Dan yang terakhir ada runoff atau limpasan. Itu bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan runoff ini merupakan air permukaan yang mengalir kembali hingga ke lautan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar siklus hidrologi. Dari gambar ini apa ada yang bisa menjelaskan sesuai urutan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya? Saya Bu. Ya. Dua orang boleh menjelaskan? Saya, Bu. Siapa? Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan proses dalam siklus hidrologi. Mulai dari evaporasi di mana terjadi penguapan akibat panas matahari, kemudian adanya transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan, lalu terjadi kondensasi yang dalam proses ini akan terbentuk awan. Setelah itu ada pengaruh dari angin yang menggerakkan dan mengumpulkan awan atau yang disebut sebagai adveksi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya ya Bu. Jadi setelah awan terkumpul dan menjadi berat, maka terjadi presipitasi, baik itu dalam bentuk air, es, ataupun salju. Kemudian ada infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah dari air hujan yang turun. Sampai kemudian terjadi perkolasi yang mana air yang diserap bergerak hingga mencapai muka air tanah. Dan yang terakhir yaitu runoff, yang merupakan air permukaan yang mengalir kembali ke laut. Oke, bagus sekali penjelasan dari Maufifa dan Hamidah. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk proses dalam siklus hidrologi sepertinya sudah cukup jelas. Kalau gitu apa ada yang masih mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Nandita silakan. Jadi Bu, kenapa hujan yang terjadi itu bisa menjadi wujud yang berbeda seperti es atau salju? Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang terjadi adalah setelah terjadinya pengembunan, maka embun akan tertiup oleh angin termis ke ketinggian yang memiliki temperatur di bawah titik beku. Kemudian embun tersebut akan berubah menjadi es dan turun sebagai hujan es ke daratan. Selanjutnya untuk hujan salju sendiri terjadi apabila dia terbentuk ketika kristal es mengumpul menjadi awan, kemudian karena sudah terkumpul menjadi berat hingga jatuh ke bumi sebagai hujan es. Hujan salju maksudnya, maaf.
Apa bisa dipahami, Nandita? Ya, paham Bu. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya ada beberapa soal yang bisa dijawab. Soalnya dalam bentuk word scramble, jadi nanti akan ada soal dan di bawahnya ada jawaban, tapi hurufnya masih acak. Jadi dari huruf yang acak itu kalian bisa tebak kira-kira jawabannya apa. Dan ada waktunya juga, jadi diusahakan untuk menjawab sebelum waktunya selesai. Akan saya panggil satu-satu. Bisa dimulai dari Nandita. Ini bisa di full screen nggak? Perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan dalam siklus hidrologi disebut DSAK, kondensasi Bu. Ya, benar. Selamat ya Reza. Oke, selanjutnya Reza. Proses pemindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan disebut advokasi. Atek. Ya, benar. Dua. Amin. Selanjutnya Novel. Proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman disebut transpirasi Bu. Ya, benar. Transpirasi. Selanjutnya bisa dijawab, Hamdan. Proses air berubah dari panas menjadi gas atau uap air di atmosfer disebut evaporasi Bu. Ya, benar. Selanjutnya Syamidah. Ketika titik-titik air, salju dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan yang dinamakan proses presipitasi. Ya, benar. Oke, karena udah benar semua, jadi aku rasa semuanya udah paham tentang materi kita hari ini, khususnya tentang siklus hidrologi di dalam materi dinamika atmosfer. Sebelum kita tutup kelasnya, Ibu akan beri tugas yaitu untuk menjelaskan lebih banyak lagi pengaruh dari dinamika hidrosfer di dalam Microsoft Word, lalu bisa dikumpulkan ke email saya. Apa sudah jelas tugasnya? Jelas. Oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditepuk tangan dah? Oh dia tepuk pramuka aja. Ayo sama, tuh, cepetan. Cepat.